Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian kitab Al-Muallimul Awwal sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada pembahasan sifatu yang bagi tawaffuruha fil muallim, yaitu karakter yang seharusnya ada pada diri seorang pendidik. Yang pertama, ikhwah, al-ikhlasul ilm lillah, yaitu mengikhlaskan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ilmu yang didapati hendaklah dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang didapati hendaklah tujuannya untuk mengangkat kejahilan diri kita sendiri. Ilmu yang kita dapati adalah tujuannya adalah untuk kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana caranya agar kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Mengikhlaskan ilmu, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, amrun 'azimun ghafala anhu katsirun minal muallimin wal murabbin. Sungguh keikhlasan menuntut ilmu dan mengajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang sangat agung. Banyak para guru yang mengabaikannya. Ala wa huwa ta'sisun wa gharasun mabda'i ikhlasil ilmi wal amal lillah, yaitu meletakkan pondasi awal dengan mengikhlaskan diri ketika mencari ilmu dan ketika mengamalkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa amrun la yuftinu lahu lil bu'di fi ami minan nasi anil manhaji ar-rabbani. Ini adalah perkara yang tidak diketahui, tidak difahami oleh banyak dari kalangan manusia, bahwasanya itu merupakan manhaj rabbani, manhaj dalam pendidikan, manhaj dalam mendidik. Wa li amrillahi kam min ulumin mufidatin wa amalin jalilatin lil ummah lam yastafid ashaban minha syai'an wa dhahabat adrajur riyah wa kanat haba'an manzura. Demi Allah, berapa banyak ilmu yang berfaedah dan amalan yang agung terhadap ummah, amalan yang sangat besar yang dilakukan oleh umat karena
karena pelakunya, karena yang melaksanakannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya apa? Tidak berfaedah sedikit pun bagi yang mengilmuinya ataupun bagi pemiliknya. Akhirnya dia bagaikan debu yang ditiup oleh angin kencang. Habaan mansuro. Akhirnya dia berterbangan. Artinya begini ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Ilmu agama merupakan ilmu yang sangat bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat seseorang. Dan bagi seorang guru, hendaklah dia memiliki ilmu ini karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkannya juga karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya ilmu yang sangat berfaedah ini, ilmu yang sangat bermanfaat ini, amalan yang sangat agung terhadap umat ini, akhirnya tidak ada faedah sama sekali bagi si pelakunya, ya. Tidak ada faedah sama sekali bagi pelakunya, dan dia bagaikan debu yang ditiup angin dan berterbangan begitu ikhwah. Tidak ada berat sedikit pun. Mengapa demikian? Wadzalika li'anna ashaban lam yukhlisu fi ulumihi wa amalihim. Dikarenakan si pelakunya, pemiliknya tidak mengikhlaskan ilmunya dan amalannya karena Allah. Walam yaj'aluha fi sabilillah, dan dia tak jadikan itu dalam kategori jihad fi sabilillah. Demikian ikhwah. Artinya ketika seorang tidak ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu agama ini, tidak ikhlas karena Allah dalam mengamalkan ilmu tersebut, maka sehebat apapun ilmu tersebut, seagung apapun amalan tersebut, maka tidak ada faedahnya sama sekali bagi si pelaku. Dia bagaikan debu yang terperbangan, yang seharusnya keikhlasan merupakan perkara yang sangat agung, yang seharusnya amalan merupakan pengamalan sebuah ilmu merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, yang dapat meningkatkan derajat seorang hamba, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara ataupun dikarenakan tidak ikhlas, dia menuntutnya tidak ikhlas dan dia mengamalkannya tidak ikhlas, akhirnya fa asbaha haba'an mansura. Akhirnya tidak ada faedah sama sekali, bagaikan debu yang berterbangan, tak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun hammuhum naf'u ikhwanihim muslimin bihadhil ulum wal ma'arif wal a'mal. Dan itu juga dikarenakan target mereka itu bukan untuk memberikan manfaat kepada teman-temannya muslim, ya. Jadi target dia itu dengan ilmu ini dan pengetahuan ini dan amalan ini bukan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Innama kanat a'raduhum nailul mansabin aw jahin wa nadzalik. Tapi tujuan mereka, target mereka hanya ingin mendapatkan sebuah jabatan, hanya ingin untuk mendapatkan kemuliaan atau yang sejenisnya. Yang seharusnya ilmu ini dituntut untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya ilmu ini dituntut untuk diamalkan agar kita tahu bagaimana memposisikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu bagaimana kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak ikhlas dilakukan karena Allah, tapi hanya untuk mendapatkan tujuan jabatan, untuk mendapatkan kemuliaan, hanya untuk mendapatkan pujian, maka akhirnya ilmu tersebut tidak ada faedah. Walidzalika haqqat an takuna haba'an mansura. Makanya ilmunya dan amalannya itu ya haba'an mansura, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilai sama sekali. Na'am qad yantafi'u ulaik min bi'ulumihi wa ma'arifi fid dunya. Memang ya, kata penulis, memang ya yang seperti itu ilmu mereka bermanfaat untuk diri mereka di dunia. Min madahin wa sana'in wa nahdzalik, seperti dapatnya pujian, sanjungan dan semisalnya. Lakin dzalika akibatuhu ila zawal.
tapi di akhirat nanti tidak ada nilai sama sekali, zawal, hilang. Di dunia okelah, mereka dapatkan sanjungan, mereka mendapatkan pujian, mereka mendapatkan mansab, mendapatkan jabatan dengan itu semua. Tapi ikhwah, di akhirat hilang semua, pupus. Wala'alla al-hadithu alladhi rawahu Abu Hurairah yujsidu dhalikal ma'na. Semoga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bisa memberikan kita sebuah tasawur, sebuah bentuk gambaran bagaimana seharusnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa rajulun ta'allama al-ilm, nanti di hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki yang mempelajari ilmu, wa qara'al Qur'an, dia juga membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, orang yang ini seperti ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, lantas Allah pun mengingatkan akan nikmat yang telah diberikan kepadanya, nikmat ilmu yang merupakan nikmat yang tiada tara. Allah telah ingatkan, fulan, kamu telah kami anugerahkan ilmu. Kemudian fa'arafaha, dan si fulan pun mengakuinya, orang sebut mengakuinya. Faqala fama amilta fiha, lantas ilmu yang telah kami anugerahkan kepadamu, apa yang kamu lakukan terhadap ilmu tersebut? Apa katanya? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuh, ya Allah, aku telah mempelajari ilmu dan telah aku ajarkan. Wa qara'tu fika Quran, dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Qala kadzdzabta, Allah pun mengatakan kadzdzabta, kamu pendusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alimun, tapi sebenarnya bukankah engkau mempelajari ilmu agar orang-orang mengatakan engkau seorang alim? Wa qara'tal Qur'an liyuqalu qari'un faqad qil, dan kamu juga membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an agar orang-orang mengatakan kamu seorang qari. Faqad qil, bukankah orang setelah memberikanmu julukan-julukan seperti itu? Ketika engkau mempelajari Al-Quran karena mengharapkan pujian orang, bukankah engkau setelah disebut-sebut orang seorang alim, syekh, engkau baca Quran hingga orang mengatakan, oh kok dia adalah qari, ya? Faqad qil, bukankah sudah dikatakan seperti itu? Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu berupa pujian-pujian orang terhadap dirimu, ataukah julukan-julukan yang menyenangkan didengar oleh telingamu? Summa amara fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lantas ya, Allah memerintahkan untuk diseret dia di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ikhwah akibat seorang yang belajar dan beramal tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia belajar Al-Quran, tapi ternyata dikarenakan niatnya tidak benar, akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka jahanam. Padahal ikhwah, Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini merupakan standar orang terbaik. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mempelajari Al-Quran mulai dari membacanya, mulai tajwidnya, sampai pada terjemahannya, sampai pada tafsirnya atau istinbatul ahkamnya, itu semua belajar Al-Quran.
Itulah sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu orang yang terbaik, dan orang yang terbaik tidak ada yang layak untuk dia sebagai ganjaran selain surga. Tapi ternyata amalan yang agung ini, amalan yang mulia ini menjadi tidak ada faedah sama sekali bagi orang tersebut gara-gara dikarenakan niatnya tidak ikhlas karena Allah. Sesuatu yang agung menjadi tak bernilai sama sekali. Demikian ikhwah. Sama seperti ini ikhwah. Hadis sebelum ini ada potongan hadis yang lain, yaitu seorang laki-laki yang tewas dalam jihad fisabilillah. Bayangkan, dia berperang jihad fisabilillah dan dia tewas dalam pertempuran tersebut. Ketika di hari akhirat nanti dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dia apa yang telah dia lakukan semasa di dunia. Apa katanya? Qataltu fika hatta ustushhida. Kata laki-laki ini, ya Allah, aku telah berperang karenamu sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu pembohong. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar. Demikian ikhwah. Kata Allah, kadzabta, kamu pembohong, bukan karena aku. Engkau berperang hingga tewas bukan dikarenakan aku. Walakin liyuqalu laka jari, tapi agar orang-orang mengatakan engkau seorang yang hebat, hero, pahlawan. Faqad qil, bukankah orang setelah menyebutkan itu? Bukankah kamu setelah mendapatkan julukan pahlawan dari orang-orang? Ya sudah. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi fa ulqiya finnar. Akhirnya dia pun diseret, dicampakkan ke dalam api neraka. Bayangkan ikhwah, yang seharusnya seorang yang jihad fisabilillah banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antaranya ketika darahnya muncrat, ketika darahnya mengalir, maka saat itu diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian akan dipakaikan dia akan dipakaikan mahkota dari surga. Kemudian dia akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Kemudian dia akan diberi kewenangan untuk memberi syafaat kepada 70 kerabatnya. Bayangkan ikhwah. Tapi ternyata gara-gara niat yang tidak ikhlas, tidak ada guna sama sekali. Demikian ikhwah. Jangankan dapat bidadari, jangankan dapat pengampunan dosa, jangankan untuk mendapatkan memberikan syafaat, dianya sendiri tidak masuk surga. Dicampakkan dia ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Perang dan tewas. Bayangkan, apakah ada milik kita yang lebih mahal dibandingkan roh kita? Kalau harta hilang ikhwah masih bisa kita cari. Ya, harta hilang masih bisa kita cari. Tapi kalau nyawa, dia telah mengorbankan milik satu-satunya, milik dirinya satu-satunya, itu nyawa dia korbankan. Tapi gara-gara niat, ikhwah, niat yang salah, hilang semua, tak ada faedah sama sekali, tak bernilai. Walidzalika kana hara bil mu'rabbin wal muallimin ay yaghrisu fi nufusina syi'atihim ikhlasal ilmi wal amalu lillah. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi seorang guru, bagi seorang muallim untuk menanamkan keikhlasan tersebut dalam jiwa murid-muridnya. Untuk menanamkan keikhlasan dalam berilmu, dalam mencari ilmu dan dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia tanamkan hal ini jauh-jauh dalam dada para murid-muridnya. Wa batigha al-ajri was-shawab minallah, dan hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Summa in hasala ba'dzalika madahun wa sana'un minan nasi fadzalika fadlun minallahi wa ni'matun walhamdulillah. Kemudian setelah itu, jika ternyata ada yang memuji, ada yang menyanjung dari kalangan manusia, maka itu merupakan keistimewaan yang Allah berikan. Itu merupakan nikmat lebih. Ya. Karena dari awal kan niatnya tulus. Tapi ketika berikutnya orang tahu dan orang memuji, maka ini tidak akan berpengaruh pada niatnya.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab, fa amma idza amila al-amala lillahi, idza amila amala Allah khalisan. Adapun apabila seorang idza amila amalan khalisan lillah, apabila dia beramal ikhlas karena Allah, summa alqallahu lahu sana al-hasan sana al-hasani fi qulubil mu'minin bidzalik, kemudian setelah itu muncul pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan, ya, sanjungan orang kepada dirinya, atau muncul ada kekaguman pada di hati para orang-orang mukmin terhadap dirinya, diri yang beramal tadi. Fa fariha bi fadlillahi wa rahmatih, sehingga orang yang beramal tadi karena orang lain merasa suka dengan amalannya, bahkan orang lain memuji dia, lantas dia pun bahagia dengan pujian tersebut, maka ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan dan rahmat Allah untuk dia. Wastabashara bidzalik, dan itu merupakan kabar gembira untuknya. Lam yadurruhu dzalik, hal itu tidak membahayakan amalannya. Wa fi hadzal ma'na ja'al hadis Abi Dzar radhiyallahu an. Berdasarkan hal ini disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, annahu su'ila 'anil rajul ya'malu amalan lillah minal khairi yahmaduhun nas alaihi. Bahwasanya beliau ditanya tentang seorang laki-laki ada beramal karena Allah. Ya, seorang beramal karena Allah, berbuat baik karena Allah, tapi setelah itu orang-orang memuji dia. Ya. Dia ketika beramal ikhlas karena Allah, mengharapkan ridho Allah, tak mengharapkan pujian. Tapi ternyata orang memuji dia, itu bagaimana? Faqala tilka ajilun busyra, tilka ajilul busyra al-mu'minin. Kata Rasulullah, oh kalau begitu itu merupakan kabar gembira yang Allah segerakan diberikan kepada orang mukmin tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kalau ada seorang yang dia beramal ikhlas, dia berilmunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan mengharapkan dunia ini yang fana ini, maka ikhwah, maka Allah akan beri dia derajat yang istimewa. Dan kalaupun ada orang yang menyanjung dia, memuji dia, dan dia pun senang dengan pujian tersebut, ini merupakan bonus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, tak berpengaruh sedikit pun terhadap amalan ikhlas yang telah dia lakukan. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa midaru dzalika kullu 'ala niyyah. Kenapa ini bisa terjadi? Semuanya itu semua itu tergantung dengan niat. Demikian ikhwah. Jadi orang yang pertama tadi, dia yang seharusnya menjadi orang yang terbaik karena dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, menjadi yang tidak terbaik, bahkan terpuruk ke dalam api neraka jahanam. Seorang yang jihad fisabilillah, mengorbankan ruhnya, mengorbankan nyawanya sampai dia tewas, tapi gara-gara dia tidak ikhlaskan Allah, dia hanya berharap agar orang-orang mengatakan dia seorang pemberani, maka itu semua menjadi sirna, tidak ada nilai sama sekali. Ya. Gara-gara apa, ikhwah? Seperti itu karena niat. Ya. Karena niat. Makanya para ulama kita mengatakan, ikhwah, rubba amalun shaghir tu'azzimuhun niyyah. Terkadang ada amalan yang kecil, tapi dia menjadi besar ketika dia memiliki niat yang tulus dalam mengamalkannya. Jadi besar, ikhwah. Ya. Wa rubba amal kabir tusaghirun niyyah. Dan terkadang amalan besar menjadi kecil, bahkan tak ada nilai sama sekali gara-gara niat. Seperti jihad tadi. Padahal ikhwah, Islam mengatakan, Rasulullah mengatakan, wa dzirwatu sanami al jihad, bahwasanya puncak daripada Islam jihad. Ini amalan yang tertinggi dalam Islam. Tapi gara-gara niat yang menyimpang, makanya tidak ada nilai sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa midaru dzalika kulluh 'alan niyyah, semua itu dikarenakan niat. Wan niyatu mahalluha as-sudur, dan niat itu tempatnya dalam hati, bukan di lisan. Ya, niat itu tempat dalam hati, bukan di lisan. Karena niat itu sendiri maknanya adalah al-qasdu
Ya, al-qasdu, tujuan. Misalnya ini, ikhwah. Seorang misalnya mungkin diantaranya ada yang sedang memperhatikan Rosyad TV ini misalnya. Dia sudah punya niat nanti setelah mengikuti kajian ini dia mau kemana, dia mau apa. Itu namanya niat dan tidak harus diucapkan. Ya, misalnya dia bermaksud nanti setelah, kalau untuk Medan dan sekitarnya, setelah dia menyaksikan kajian di Rosyad TV ini, kemudian dia berniat akan mulai masak, menyiapkan makan buka puasa misalnya. Ya. Udah, itu niat. Itu yang terbetik dalam hatinya. Tidak harus sengaja aku nanti setelah kajian ingin masak untuk buat persiapan buka puasa lillahi ta'ala. Enggak ada begitu, ikhwah. Ya. Dari dulu juga enggak ada seperti itu. Ya, dari dulu tidak ada seperti itu. Adapun yang mengatakan bahwasanya dalil daripada niat dilafazkan yaitu ketika seorang mau haji atau umrah mengatakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, dan dia itu ucapkan ketika dia di miqat. Ikhwah, ini tidak melafazkan niat. Ini sama dengan takbiratul ihram dalam salat. Demikian ikhwah. Sebagaimana sabda Rasulullah, miftahus salatut tuhur. Kunci salat itu tuhur, yaitu bersuci. Wa tahrimu takbir, pengharamannya takbir. Artinya kalau sudah takbiratul ihram, haram semuanya, tidak boleh melakukan apapun selain ucapan dan gerakan salat. Wa tahliluhu at-taslim, dan penghalalannya salam. Begitu kita sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, maka kembali dihalalkan apa yang tadinya enggak dibolehkan. Yang tadinya sebelum salat kita boleh bicara. Ketika kita takbiratul ihram tak boleh bicara. Begitu salam sudah boleh kembali berbicara. Demikian ikhwah. Jadi ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan ini sama dengan takbiratul ihram. Jadi seorang yang sudah berpakaian ihram lantas di miqat, ya, di miqat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, maka sejak saat itu dia tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang bagi seorang yang sedang berihram, seperti ngunting kuku, potong rambut dan seterusnya. Demikian ikhwah. Jadi bahwasanya niat itu mahallul qalb, tempatnya di hati, bukan di lisan. Ya. Apalagi masalah ketulusan. Apakah kalau orang mengatakan sengaja aku sholat ikhlas karena Allah, lantas dia pasti orang ikhlas? Tidak. Ikhlas itu di dada. Ya. Ikhlas itu letaknya di dada, di hati kita. Disitulah kita tahu ikhlas dan tidaknya. Adapun di lisan ini bisa saja orang berkata, lain di bibir, lain di hati. Demikian ikhwah. Mudah sekali keikhlasan kalau hanya bisa kita katakan ikhlas karena Allah maka dia sudah dinilai ikhlas. Ya tidak, demikian ikhwah tentunya. Ya. Baik. Wan niyatu mahalluha as-sudur. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala la takhfa 'alal khafiyah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang terrahasia bagi beliau. Tidak ada satupun yang terrahasia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Al-Imran ayat 28. Katakan ya Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apabila kalian rahasiakan apa yang ada dalam hati kalian, au tubduhu, atau kalian ucapkan, ya, kalian ucapkan apa yang terkandung dalam dada kalian, ya'lamullah, sungguh Allah mengetahuinya. Demikian. Ya, kalau kita dengan orang tentu tidak bisa kita menilai apa yang ada dalam hatinya. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala la takhfa 'alaihim khafiyah, tidak ada satupun yang terrahasia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kanat niyatuhu Allah khalisatan falyabshir biqabuli amalihi wa ajri minallahi wa mathubah. Ketahuilah bahwasanya mereka yang niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka bahagialah, sesungguhnya amalannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya diberikan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amalan itu disertai dengan niat. Jadi jarang sekali orang-orang itu melakukan satu aktivitas tanpa niat sama sekali. Pasti sudah ada niat. Ya. Mereka yang hari-hari pergi ke kantor, dia mandi, kemudian dia pakai baju, kemudian dia sarapan, siap-siap mau pergi. Kemana dia mau pergi? Tentu ke tempat dia kerja. Kan nggak harus dia katakan sengaja aku sedang bersiap-siap karena mau pergi ke tempat kerja. Kan tidak ada, ikhwan. Apa yang terbetik dalam hati kita itulah niat kita. Ya, itulah niat kita. Nah, yang bagi bekerja siang hari, dia mau kemana nih? Untuk siang hari makannya, apakah dia mau pulang ke rumah untuk makan ataukah dia mau ke warung? Ya, itu kan ada dalam hatinya. Rencananya itu ada dalam hatinya, dan itulah yang namanya niat. Ya. Innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amalan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan beri dia pahala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, apabila hijrahnya karena ingin dunia, yusibuha, yang akan dia dapatkan. Aw imra'atin yankihuha, atau dia ingin menikahi seorang wanita. Artinya misalnya dia berhijrah ke Madinah bukan dikarenakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan ada seorang wanita yang akan dinikahkan, akan dia nikahkan di Madinah. Maka tidak dapat sama sekali pahala hijrahnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Faman kana hijratul lidunya yusibuha, barang siapa dia berhijrah karena dunia yang akan dia dapati, aw imra'atin yankihuha, atau dia ingin mendapatkan wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka sesungguhnya hijrahnya itu sesuai apa yang dia inginkan. Demikian ikhwah, kalau dia ingin benda dunia ya sudah dia dapati. Kalau dia ingin wanita ya sudah dia nikahi. Demikian. Setelah itu tidak ada sama sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa ikum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-khulasah, kesimpulannya, al-muallimu ayyagrisa fi nufusi tulabi haqiqatal ikhlas. Hendaklah seorang guru benar-benar menanamkan hakikat keikhlasan dalam dada para siswanya. Wa 'alal muallimi istishabu tilkal haqiqati fi bidayatil amal wa tadhkiru bidzalik wa tadhkiru da'i biha daiman. Dan bagi seorang guru hendaklah dia berupaya untuk ikhlas dalam setiap amalan-amalannya. Kemudian dan senantiasa mengingatnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Itulah merupakan karakter pertama ataupun sifat seorang guru yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, as-sidqul muallim, kejujuran seorang guru. Inna sidqa tajun ala ra'sil muallim, sesungguhnya kejujuran itu nanti akan menjadi mahkota seorang guru di hari kiamat kelak. Idza faqidahu faqidah siqatun nas bi'ilmi, apabila dia tak punya sifat jujur maka orang-orang pun tak akan mempercayakannya lagi. Wa bima yumlihi alaihim min ma'lumat, dikarenakan guru ini kan fungsinya untuk memberikan berbagai macam maklumat-maklumat, ilmu-ilmu. Jadi kalau seandainya dia tidak jujur, yang akhirnya murid pun tak percaya dengan dia, terus apa yang bisa diambil dari si murid? Apa yang bisa diambil oleh sang murid dari gurunya? Ya, otomatis guru tersebut tidak akan bernilai di sisi mereka. Oleh anna taliba fil ghalibi yataqabbalu min muallimihi kullama yaquluhu. Karena pada prinsipnya, umumnya para siswa itu mereka mudah menerima apa yang dikatakan oleh gurunya. Fa idza bana litullabil kidbu muallimihim fi ba'd umur, jika ternyata
Taulah si murid bahwasanya si guru ini pendusta, pembohong. Ya. Dia suka berbohong di beberapa perkara, maka fa inna dzalika yan'akisu alaihi mubasyaratan. Maka sejak saat itu mereka tak akan percaya lagi. Yang tadinya mereka percaya berubah menjadi tak percaya. Wa yu'addi ila suquti min aini tullabi. Dan akhirnya para murid pun tak menghargainya lagi. Kenapa? Karena mereka tahu ini pendusta. Ini guru ngomong aja bisanya. Dia sendiri pendusta. Nah, demikian ikhwah. Akhirnya di blacklist oleh para murid. Wasidqu menjatu wasidqu menjatu lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Kejujuran itu merupakan penyelamat seorang hamba di dunia dan akhirat. Wa qad athna Allah 'ala shadiqin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang jujur. Wa raghibal mu'minina ay yakunu min ahli, dan dia sangat ingin agar orang-orang mukmin termasuk dalam orang seperti ini. Biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Karena mereka mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kalian termasuk kelompok orang-orang yang jujur. Demikian surat Taubat ayat 19. Wa arsyadal muallimul awwal ila anna sidqa yahdi ilal jannah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru pertama kaum muslimin juga telah menjelaskan kepada kita bahwa kejujuran itu akan memudahkan seorang masuk ke dalam surga. Di antaranya itu sabda Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu dapat Sesungguhnya kejujuran itu dapat menuntun seseorang pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu bisa menuntun orang ke dalam surga. Wa inna rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Sungguhnya seorang laki-laki dia jujur dan berupaya untuk tetap bersikap jujur sampai dia ditulis oleh Allah di sisinya dengan sebutan siddiqan, seorang yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu bisa menjerumuskan seseorang pada perbuatan buruk. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan buruk itu dapat menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Wa inna rajula la yakdzibu yataharral kadzib hatta yuktabu 'indallahi kadzaban. Sungguh seorang itu dia berdusta dan terus suka berdusta sampai Allah tuliskan bahwasanya dia seorang pendusta. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, bahayanya yang namanya dusta. Sangat dianjurkan untuk kita bersikap jujur. Makanya ikhwah, ketika kita jujur, maka memang harus istiqomah, berupaya agar tetap jujur. Ya, harus istiqomah, berupaya agar tetap jujur. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seorang juga begitu, ketika dia ada keinginan untuk berdusta, jangan perturutkan, pertahankan, tetap jujur. Karena apabila seorang sudah berdusta sekali, mungkin dalam hatinya, kali ini ajalah, besok-besok enggak. Itu kata dia sekarang. Besok apakah dia bisa mengendalikan diri? Belum tentu ikhwah. Makanya seorang yang berdusta, kemudian dia berusaha, seorang berdusta, kemudian dia akan terus berdusta. Jadi seorang yang berdusta sekali, kemudian berhasil, maka akan muncul kedustaan-kedustaan berikutnya. Yang tadinya ada penolakan dalam hatinya ketika dia berdusta. Tapi karena itu terlalu sering dia lakukan, akhirnya hati ini pun tidak lagi berbicara bahwasanya itu sebuah kemungkaran. Jadi kalau dia bohong, bohong aja begitu. Ya, kalau dia bohong, bohong aja. Demikian ikhwah, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga dituliskan di sisi Allah bahwasanya dia adalah seorang pendusta. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa inda ta'ammul siyatun nabawiyyah najidu anna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kan yusamma bis-sadiqil amin.
Kalau kita perhatikan sejarah Nabi SAW, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW diberi julukan seorang yang jujur dan al-amin. Walam ya'had minhu kuffar Makkah kidbatan wahidatan. Tidak pernah diketahui beliau pernah berdusta walau hanya sekali. Tidak pernah sekalipun orang-orang kafir pernah dibohongin Rasulullah SAW. Walamma ba'atha wa dhahara amrahu, ketika Allah utus dia sebagai nabi dan rasul dan mulailah nampak dakwah Islam, adahu sadatu Quraisy wa ayanuhum. Akhirnya beliau pun dimusuhi oleh pemuka-pemuka Quraisy. La likadibihi alaihim, bukan dikarenakan dia pernah mendustai mereka, enggak. Bukan dikarenakan beliau pernah membohongi mereka, bukan karena itu. Ya, walakin istikbaran wa tajabburan wa khaufan min suquti hibatihim. Tapi dikarenakan apa? Kenapa mereka tidak menerimanya? Dikarenakan sombong, dikarenakan merasa lebih hebat, dikarenakan mereka takut kalau wibawa mereka hilang di tengah-tengah di mata penduduk mereka, rakyat mereka. Wajahum wa maqamuhum bainal qabail. Wajahihim wa maqamihim bainal qabail. Demikian juga akan jatuh, ya, takut khawatir kalau posisi mereka di kabilah-kabilah itu jatuh atau dianggap tidak ada nilai sama sekali, atau jahum hilangnya kemuliaan di sisi mereka. Jadi orang-orang kufar Quraisy itu di awal-awal dahulu itu tidak mau masuk dengan agama yang dibawa Rasulullah SAW, ya itu bukan dikarenakan mereka katakan ini penipu, Muhammad penipu, enggak. Mereka tahu dia adalah jujur. Jadi tidak ada alasan apapun selain daripada takabur, menolak kebenaran. Ya, dalam hatinya itu sudah terkait dengan dunia dengan sangat kuat. Sehingga terfikir mereka, kalau saya beriman nanti nggak jadi sayang dong pemimpinnya jadi si Muhammad. Nah, demikian ya. Orang-orang menjadi tidak taat kepada saya. Kalau sekarang orang-orang taat kepada saya, tapi ketika saya nanti berada di bawah Muhammad karena dia sebagai nabi, maka otomatis orang-orang akan berpihak kepada Muhammad, tidak lagi menghormati dia. Udah, akhirnya karena takut jabatan itu, takut posisi sosialitanya seperti itu, maka dia pun mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Wa qad sarraha bihaqiqatihi dzalika ba'du a'yanihim. Bahkan hal itu juga sudah disebutkan secara hakiki. Benar-benar saya sebutkan bahwasanya beberapa anggota Arab Quraisy mengakui hal itu, bahwasanya mereka tidak ikut beriman bukan dikarenakan Muhammad itu dusta, tapi dikarenakan mereka takabur, tidak ingin jabatannya di tengah-tengah masyarakat hilang. Allahu a'lam bissawab. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Walaqad kana ittisafi sallallahu bisidqi athran kabiran fi dukhuli katsir minan nasi fi dinillah. Sungguh julukan beliau, yaitu seorang yang jujur, karakter beliau seorang yang jujur, sangat besar sekali pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Sangat besar sekali pengaruhnya dengan banyaknya orang-orang masuk ke dalam agama Allah. Rahimallahu dzalika sahabat. Sungguh Allah merahmati sang sahabat yang mengatakan alladzi indama ra'an Nabi sallallahu fi awwali wahlah, di mana ketika dia pertama sekali melihat Muhammad, melihat Rasulullah sallallahu, faqala, dia katakan lamma ra'aitu wajahahu, ketika aku lihat wajah Muhammad, araftu anna wajahu laisa biwajhil kadzdzab, aku tahu bahwasanya ini bukan wajah orang pendusta. Jadi sahabat tadi baru pertama lihat, mereka sudah tahu ini bukan pendusta. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia luar biasa yang namanya, pentingnya yang namanya kejujuran. Jadi untuk sore hari ini kita telah bahas terkait dengan ketulusan dalam beriman dan beramal, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang kedua yaitu hendaklah seorang guru itu adalah seorang yang memang jujur dalam bicaranya. Ya, jujur dalam bicaranya. Di antaranya ikhwah yang sering merusak dan menghilangkan wibawa seorang guru di hadapan murid gara-gara tidak jujur. Ya, gara-gara tidak jujur.
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga kajian kita bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.